Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, 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 walillahil hamdu. الحمد لله وحده، الحمد لله وحده، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته وتابعيه وسلم ووالاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فيا أيها الإخوة، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، لقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Idul Adha 1444 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Pagi ini memori sejarah kita membuka dirinya kembali, membawa kita pada kenangan ribuan tahun yang lalu. Pagi ini kita mengenang lagi manusia-manusia agung yang telah menciptakan arus terbesar dalam sejarah kehidupan manusia, membentuk arah kehidupan kita, dan membuat kita semua berkumpul di lapangan besar ini, di lapangan Rektorat Kampus IPB University, untuk sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita agungkan lagi nama-nama besar itu. Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan istrinya Hajar, Nabiullah Ismail alaihi salam, Nabiullah Khatamil Anbiya wal Mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Bayangkanlah bahwa lebih dari 4.000 tahun lalu, tiga manusia agung itu berjalan kaki sejauh lebih dari 2.000 kilometer. Kisaran jarak Bogor Makassar, dari negeri Syam yang sekarang menjadi Syria, Palestina, Jordania dan Libanon, menuju Jazirah Tandus yang oleh Al-Quran
disebut sebagai lembah Bakkah, lembah tangisan yang tak ditumbuhi tanaman apapun. Bayangkanlah bagaimana mereka memulai sebuah kehidupan baru tanpa siapa-siapa, tanpa apa-apa. Bayangkanlah bagaimana mereka membangun Ka'bah dan memulai peradaban baru. Bagaimana 42 generasi anak cucu Nabiullah Ibrahim alaihissalam secara turun-temurun hingga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama tauhid. Agama tauhid dengan ajaran utama la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang disembah, yang ditakuti, yang ditaati, yang diharapkan dan dicintai, melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, mereka membawa agama tauhid ini dan mengubah jazirah itu menjadi pusat dan pemimpin peradaban dunia. Bayangkanlah bagaimana Ka'bah yang pada mulanya hanya ditawafi 3 manusia agung itu, kini setiap tahunnya ditawafi sekitar 5 juta manusia dari seluruh pelosok dunia yang melaksanakan ibadah haji. Dan dalam beberapa tahun ke depan, kemungkinan akan ditawafi sekitar 12 juta manusia setiap tahunnya. Sungguh ini persis seperti doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, ya Rabbana, sesungguhnya aku telah membawa sebagian dari keturunanku untuk tinggal di sebuah lembah yang tak tertumbuhi tanaman apapun di sisi rumahmu yang suci. Ya Allah, itu semua agar mereka mendirikan salat. Maka penuhilah hati sebagian manusia dengan cinta kepada mereka. Bayangkanlah bagaimana jazirah yang tandus tak berpohon itu dihuni oleh hanya mereka bertiga, dan kini berubah menjadi salah satu kawasan paling kaya dan makmur di muka bumi. Ini juga persis seperti doa Nabiullah Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, Ya Rabb, Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berilah rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan yang banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Bayangkanlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bermunajat agar lembah Bakkah itu diberkahi dengan menurunkan seorang nabi yang melanjutkan pesan samawi. Dan kelak nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutup mata rantai kenabian di lembah itu. Lalu kini 1500 tahun kemudian agama itu diikuti sekitar 1,6 sampai 1,9 miliar manusia muslim. Sungguh ini juga persis seperti doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Bayangkanlah bagaimana dari sebuah kampung kecil di Irak yang bernama Azar, Nabiullah Ibrahim itu datang seorang diri membawa agama samawi ini melalui 2 garis keturunan keluarga. Satu garis dari istrinya Sarah yang menurunkan Ishak, Yakub hingga Nabiullah Isa alaihi wassalam, dan satu garis dari istrinya Hajar
yang menurunkan Ismail, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kini setelah lebih dari 4 milenium, agama samawi itu Islam, Kristen, Yahudi dipeluk oleh lebih dari 4 miliar manusia. Wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Pagi ini kita kenang kembali perjuangan 4 milenium lalu itu. Dan akan terus kita kenang hingga riwayat kehidupan manusia ini berakhir pada saat hari kiamat. Begitulah agar kesadaran sejarah kita tetap terjaga. Yang pertama, pertumbuhan adalah ciri agama ini. Berbagai kerajaan, dinasti, rezim dan imperium datang silih berganti dalam sejarah manusia. Ia lahir, tumbuh besar, berjaya, lalu menua, melemah dan akhirnya mati. Tapi agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim datang dan terus bertumbuh tanpa henti hingga hari ini. Tak ada kekuasaan sezalim dan setiran apapun ia yang sanggup menghentikan laju pertumbuhan agama. Agama ini membangun kerajaan dalam hati dan pikiran manusia. Bukan bangunan megah di atas tanah yang akan segera punah oleh waktu. Agama terus bertumbuh karena memberi arah bagi kehidupan manusia. Mengakhiri pencarian akalnya akan kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Serta memenuhi dahaga jiwanya akan cinta, ketenangan, dan kebahagiaan. Lihatlah, perhatikanlah bagaimana doa-doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi kenyataan satu persatu dan terus menerus sepanjang waktu. Nabiullah Ibrahim mengajarkan kita sunnatullah yang menjadi hukum sejarah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Fa'ammaz zabadu fayadhabu jufa'an wa amma ma yanfa'un nasa fayankusu fil ardi kadzalika yadribullahul amsal. Adapun buih itu pasti akan pergi sia-sia. Sedangkan yang bermanfaat bagi manusia pasti ia akan bertahan di muka bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Hal yang kedua, agama adalah narasi terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Arus sejarah yang diserahkan oleh narasi barat lahir dari ruh Kristiani. Sementara arus sejarah yang digerakkan narasi timur lahir dari Islam. Jadi, di barat maupun di timur, agamalah yang membentuk semua peradaban besar yang pernah menghiasi lembar-lembar sejarah manusia. Dan selamanya akan terus seperti itu. Semua pemberontakan manusia untuk keluar dari jalan agama, seperti yang kita saksikan di abad yang lalu melalui gelombang sekularisme dan ateisme, baik atas nama ilmu pengetahuan atau atas nama yang lainnya, akan berujung dengan kesia-siaan dan kesengsaraan. Lihatlah, misalnya bagaimana Perang Dunia Pertama dan Kedua mengorbankan sekitar 94 juta nyawa manusia. Pemberontakan itu lahir dari keangkuhan manusia yang terlalu ragu, disusun oleh akal yang terlalu sederhana untuk melawan kebenaran abadi yang dibawa oleh agama. Allahu nurus samawati wal ard. Sungguh Allah adalah cahaya langit dan bumi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hal yang ketiga, Islam adalah agama masa depan manusia ini. Saudaraku jamaah rahimakumullah, rasio pemilik Islam adalah 1 orang muslim untuk setiap 1000 penduduk bumi di zaman Nabi Muhammad SAW.
Kini angka itu berkembang menjadi 1 orang muslim untuk setiap 5 orang penduduk bumi. Termasuk sekitar 100 juta muslim yang menghuni benua Eropa dan sekitar 100 juta muslim yang menghuni Cina daratan. Semua perang yang ditujukan untuk merusak citra agama ini, seperti label fundamentalisme dan terorisme, demi mencegah manusia memeluknya, tidak akan sanggup mencegah pertumbuhan dan penyebaran agama. Bahkan di jantung sekulerisme seperti Eropa dan Amerika sekalipun. Sementara itu, semua sistem dan ideologi lain mulai bangkrut satu persatu seperti komunisme, dan kini kapitalisme pun sedang menyusul secara perlahan dan pasti. Semua sistem dan ideologi itu tidak akan mampu memenuhi tuntutan dan dahaga manusia akan kebenaran, keadilan, kemerdekaan, dan kebahagiaan. Dunia membutuhkan pencerahan baru, dan sungguh Islamlah yang bisa membawa cahaya itu. Dunia membutuhkan sumber solusi, dan hanya Islamlah yang bisa menawarkan jalan keluar. La yablughanna hadzal amru ma balagal lailu wan nahar. Sungguh urusan agama ini pasti akan menjangkau seluruh manusia sepanjang siang dan malam, menjangkau seluruh pelosok bumi. Alasannya sederhana, karena agama adalah sebuah sistem standar operasional yang disiapkan, didesain oleh pencipta manusia itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, terakhir, saudaraku jamaah rahimakumullah, bekerja dan berkorban adalah tradisi kebangkitan dan kepemimpinan. Bekerja itu seperti menanam pohon. Berkorban itu adalah pupuk yang mempercepat pertumbuhannya. Kita mengenang Nabiullah Ibrahim alaihissalam hari ini karena ia hanya bekerja menabur kebajikan di ladang hati manusia tanpa henti. Kita mengenang Nabiullah Ibrahim hari ini karena pengorbanannya yang tidak terbatas. Walaupun diri, jiwa harus terhina, keluarga harus merasakan kondisi berat. Saudaraku, berjalan, bertiga, berdua dengan 1 orang bayi dalam jarak yang begitu jauh di gurun pasir yang begitu ganas, dari negeri Syam menuju lembah tandus bernama Bakkah, bukan perjalanan sederhana. Terlebih ketika titah Allah menyapa. Di lembah Bakkah itu ia diminta untuk meninggalkan keluarga tercinta sampai dia tidak mampu berkata-kata. Bahkan ketika sang istri tercinta bertanya, "Benar engkau meninggalkan kami di lembah seperti ini? Benar engkau akan meninggalkan kami, bahkan anak yang masih kecil seperti ini?" Beliau tidak menjawab karena berat hati, sedih jiwa yang melanda antara cinta, kasih sayang, dan taat kepada Yang Maha Kuasa. Saudaraku, baru ketika istri tercinta merubah pertanyaannya, "Apakah Allah yang meminta engkau melakukan ini?" Baru Nabiullah Ibrahim memiliki kekuatan untuk menjawab, itu pun dengan 1 kata saja, "Na'am, iya wahai istriku." Dan subhanallah, sang istri yang taat luar biasa, ketika mendapati jawaban ini, "Idzan, jika demikian, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Dan kemudian kisah itu berlanjut hingga datang nilai utama agama itu
pada genggaman dan menata jiwa-jiwa setiap kita. Makna hidup kita, baik sebagai individu maupun sebagai umat dan bangsa, terletak pada kerja keras dan pengorbanan tanpa henti dalam menebar kebajikan bagi manusia. Bekerja adalah simbol keberdayaan dan kekuatan. Berkorban adalah simbol cinta dan kejujuran. Itu nilai yang menjelaskan mengapa bangsa-bangsa bisa bangkit dan para pemimpin bisa memimpin. Hanya mereka yang mau bekerja dalam diam. Hanya mereka yang mau bekerja dalam diam yang panjang dan terus-menerus berkorban dengan cinta yang akan bangkit dan memimpin. Itulah jalan kebangkitan. Itulah jalan kepemimpinan. Itu nilai yang menjelaskan mengapa Islam, agama kita yang diamanahkan dan dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala di masa lalu bangkit dan memimpin peradaban manusia selama lebih dari 1000 tahun. Dan itu jugalah jalan kebangkitan kita. Bekerja keras dan berkorban tanpa henti, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala selalu pesankan kepada kita. Faqul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah, bergeraklah terus kalian tanpa henti, maka Allah akan melihat apa yang kalian perjuangkan, apa yang kalian usahakan. Begitu juga Rasulullah dan orang-orang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Saudaraku jamaah rahimakumullah. Dan sekali lagi, yang dimaksud bekerja itu adalah bekerja melanjutkan amanah dan pesan keimanan. Bahwa orang setelah ia mengucapkan, mengikrarkan janji kepada Allah sebagai orang beriman, keimanan itu akan segera menata jiwa, membentuk kepribadiannya menjadi sosok yang bertekad bahwa hidup dunia sementara ini adalah kesempatan berjuang untuk menyampaikan nilai agama yang akan segera membuat setiap manusia yang menerimanya menjadi pribadi yang kehidupannya bukan sekadar dunia sementara ini. Bahkan setiap aksinya penuh arti. Sebagai mahasiswa bukan hanya kuliah, tapi juga mengemban amanah Allah, mengemban amanah agama. Sebagai dosen bukan sekadar mengajarkan, mentransfer ilmu, namun ia sedang mempersiapkan sebuah bangsa, sebuah negara yang lebih mulia. Sebagai pekerja, sebagai suami, kehidupan di rumah tangga, semua kehidupan akan lebih berarti. Karena bagi orang-orang beriman, semua itu merupakan bagian penting dari agama, bagian penting dari ibadah, dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, saudaraku jamaah rahimakumullah, mulai saat ini, marilah kita lebih dekat lagi dengan agama. Marilah kita lebih dekat lagi dengan masjid, dengan pengajian-pengajian, agar agama benar-benar kita pahami dan menjadi nilai kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan demikian janji Allah yang kita nanti akan segera menjadi kenyataan. Kemuliaan, izzah, kebanggaan segala berada dalam rangkuman umat Islam. Terlebih di negeri kita adalah umat Islam terbesar yang ada di muka bumi hari ini. Saudaraku jamaah rahimakumullah, marilah kita sama-sama menutup khutbah pagi hari ini dengan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم سلم المسلمين والمسلمات اللهم سلم واحفظ المسلمين والمسلمات اللهم انصر المسلمين والمسلمات اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم تقبل حج الحجاج والمسافرين اللهم تقبل حجهم وعمرتهم اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وعمرة مقبولة وتجارة لن تبور يا أرحم الراحمين اللهم اجعل حجهم مباركا لبلدتنا هذه الحبيبة إندونيسيا ولبلدان المسلمين عامة اللهم اجعل حجهم مباركا لبلدتنا الإندونيسية الحبيبة خاصة ولبلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله